Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semuanya diberi oleh Allah keberkahan, kenikmatan dan kesempatan dalam hidup ini. Salawat beriring salam teruntuk Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda semuanya, berjumpa lagi bersama Ibu dalam materi mengasah pribadi yang unggul dengan jujur, sopan santun, malu, dan menepati janji. Dalam materi ini ada beberapa kompetensi dasar yang harus Ananda capai. Yang pertama yaitu memahami penerapan jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, menyajikan penerapan perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, memahami makna tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Terakhir, menyajikan contoh perilaku tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian jujur, sopan santun, malu, dan menepati janji. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan dalil yang menjelaskan pentingnya sifat jujur, sopan santun, malu, dan menepati janji. Yang ketiga, peserta didik mampu mendeskripsikan contoh perilaku jujur, sopan santun, malu, dan menepati janji di lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Terakhir, peserta didik mampu menerapkan perilaku jujur, sopan santun, malu, dan menepati janji baik dalam kehidupan berkeluarga, sekolah, maupun masyarakat. Nah, Ananda semuanya, sekarang kita masuk materi yang pertama, yaitu jujur. Apa itu jujur? Jujur itu artinya tidak berbohong, berkata atau memberikan informasi itu sesuai dengan fakta yang ada. Berarti jujur itu selaras antara berita dengan kenyataan yang ada. Oleh sebab itu, kejujuran itu haruslah mencakup ke dalam ucapan dan perbuatan. Ketika ucapan dan perbuatan itu tidak sesuai dengan apa yang ada di hatinya, berarti seseorang itu sudah termasuk ke dalam orang yang berdusta. Kejujuran itu sangat penting karena menjadi investasi yang sangat berharga, baik di kehidupan kita sekarang maupun di kehidupan di masa yang akan datang. Nah, sekarang apa yang menjadi dalil tentang sifat jujur itu? Ini salah satunya ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, An Abdillah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Rawahul Bukhari. Yang artinya, dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Nah, berikut ini akan Ibu terangkan contoh penerapan sifat jujur.
Nah, ini yang pertama. Di sini dapat dilihat beberapa orang siswa mengerjakan ujian. Nah, ketika ujian berlangsung, itu dilarang mencontek atau melihat hasil ujian teman, karena itu merupakan salah satu sifat yang tidak jujur. Nah, ini lagi contohnya. Ananda sering disuruh oleh ibu untuk pergi ke kedai belanja. Nah, nanti ada uang kembalian. Nah, di situ diuji keimanannya. Apakah Ananda bisa jujur atau tidak? Kemudian di lingkungan masyarakat, dimanapun Ananda berada, baik itu sedang berbelanja, sedang berbuat, berkata, peliharalah selalu sifat jujur tersebut. Ingatlah sebuah kata mutiara yang diungkapkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Orang yang suka berkata jujur itu akan mendapatkan 3 hal, yaitu yang pertama kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Berarti ketiganya ini akan kita dapatkan apabila kita selalu berkata jujur. Kita masuk materi yang kedua, yaitu menepati janji. Nah, kita lihat dulu, janji itu apa artinya? Janji itu adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Nah, menepati janji di sini berarti melaksanakan janji yang pernah kita ucapkan kepada orang lain. Adapun yang menjadi dalil keharusan kita menepati janji ini, di antaranya ada di dalam surat Al-Ahzab ayat 23, yang artinya di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati janji. Apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka tidak merubah janjinya. Nah, ini contoh perilaku menepati janji. Nah, di sini bisa terlihat seorang siswa yang sedang mengerjakan tugas. Berarti dia sudah melaksanakan janjinya di sekolah. Dia sudah menepati janjinya kepada gurunya untuk mengerjakan tugas, mengerjakan PR. Nah, di sini terlihat bagaimana seorang ibu dan anak. Si ibu memberikan sebuah amanah, lalu anak harus menyanggupinya, harus melaksanakan janji atau amanah yang telah diberikan oleh ibunya tersebut. Kemudian apabila suatu saat nanti Ananda semuanya di tengah-tengah masyarakat menjadi seorang pemimpin, pejabat, apapun yang telah dijanjikan, laksanakan. Apabila rasanya kita tidak sanggup untuk menunaikan janji itu, tidak usah berjanji. Nah, kita masuk materi selanjutnya, yaitu sopan santun. Apa itu sopan santun? Sopan santun itu artinya berkata dengan lemah lembut serta bertingkah laku dengan halus dan baik. Kenapa? Karena sopan santun itu menjadi modal bagi kita dalam pergaulan hidup sehari-hari. Kita akan dihargai dan dihormati oleh orang lain apabila kita memiliki sifat sopan dan santun. Nah, sebaliknya apa? Apabila kita tidak sopan, tidak santun, bagaimana pula kita bisa dihargai dan dihormati oleh orang lain? Oleh sebab itu, di mana saja, kapan saja Ananda berakhlak, berbuatlah dengan sopan dan santun.